Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga kita mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam kitab Minhajul Qasidin, ulama dakwah Ibnu Qudamah memberitahu kita tentang 3 amal yang jika kita kerjakan maka pahalanya memenuhi mizannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan hampir membuat mizannya Allah Subhanahu wa taala itu luber. Ya, kepenuhan saking banyaknya amalan, saking banyaknya pahala atau ganjaran dari amal itu. Yang pertama adalah pemaaf. Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Surah ayat yang ke-40 berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan tetap berbuat baik, maka balasannya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini diberitahu bahwa orang yang pemaaf itu pahalanya langsung Allah yang membalasnya. Yang kedua, kata Ibnu Qudamah, amal yang pahalanya memenuhi mizannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sabar. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami cukupkan untuk orang-orang yang bersabar itu ganjarannya, pahalanya bighairi hisab, tidak terhitung, tidak terhingga. Yang ketiga, amal yang jika kita kerjakan maka pahalanya memenuhi mizannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah berpuasa. Apalagi puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kalau Allah berfirman Allah, "Kullu amal ibnu Adam lahu illa shaum, innahu li wa ana ajzi bihi." Atau dalam hadis qudsi yang lain, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Hadirin sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, ketiga perbuatan itu, pemaaf, sabar dan puasa, berdasarkan dalil-dalil yang ada dikatakan pahalanya sangat besar dan memenuhi mizannya Allah Subhanahu wa taala. Tahukah seperti apa besarnya mizan Allah Subhanahu wa taala itu? Jika boleh kita buat permisalan. Langit dan bumi itu seperti uang sekeping. Mizannya Allah itu seperti lapangan sepak bola. Maka ketika uang sekeping itu kita lemparkan ke lapangan sepak bola itu, seperti itulah perbandingan antara dunia dan seisinya yang sebesar uang logam itu dibandingkan dengan lapangan bola. Nah, mizannya Allah Subhanahu wa taala itu seluas lapangan bola itu. Coba bayangkan betapa besarnya mizan Allah Subhanahu wa taala yang jika dibandingkan dengan bumi dan isinya saja, ya Allah, bumi dan isinya menjadi sangat kecil. Dari penjelasan-penjelasan ini kita menjadi tahu bahwa keutamaan Ramadan itu, pahala Ramadan itu sangatlah besar, sangatlah besar. Dalam sebuah riwayat misalnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Diceritakan tentang Thalhah bin Ubaidillah
yang bermimpi suatu malam dia bertemu dengan dua orang temannya yang sudah wafat duluan. Dua-duanya ini seorang yang banyak beramal soleh dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan sahabatnya yang pertama sudah wafat, meninggal di medan jihad, di medan perang. Sahabat yang kedua meninggal 1 tahun kemudian karena sakit. Dikatakan dalam mimpinya, Talha berdiri di sebuah tempat yang sangat indah bersama dengan kedua temannya itu. Keindahannya tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Sangat indah sehingga dia mengira tempat itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berdiri bertiga di depan tempat yang sangat indah itu, tiba-tiba temannya yang wafat 1 tahun yang terakhir meninggal itu dipanggil masuk ke dalam tempat yang indah itu. Jauh lama sekali selisihnya, barulah dipanggil temannya yang wafat, yang meninggal di medan jihad, yang wafat syahid fisabilillah itu. Ketika terbangun di pagi hari, Talha risau, bingung dia. Kenapa orang yang meninggalnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kok dipanggil masuk surganya belakangan jika dibandingkan dengan sahabatnya yang wafat 1 tahun kemudian? Talha kemudian bertanya kepada sahabatnya, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Sampai kemudian kegelisahan Talha ini terdengar oleh Nabi SAW. Nabi memanggil Talha. Nabi kemudian bertanya kepada Talha, apa yang membuat engkau gelisah? Apa yang membuat engkau risau, wahai Talha? Talha kemudian menceritakan mimpinya, dan di akhir ceritanya beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang yang mati syahid kok masuk surganya belakangan? Nabi menjawab, wahai Talha, kurang lebih jawaban Nabi begini, wahai Talha, bukankah yang meninggal 1 tahun belakangan itu dia lebih banyak salat 5 waktunya dibandingkan yang sudah wafat? Dan, kata Nabi, dan dia bertemu dengan 1 kali Ramadan lebih banyak daripada sahabatnya yang wafat di medan jihad itu. Hadirin, sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, bayangkan sahabat yang mati syahid ternyata kalah pahalanya dibandingkan dengan sahabatnya yang wafat karena sakit, tapi dia 1 tahun lebih banyak dan salat dan 1 tahun bertemu dengan Ramadan. Dari riwayat-riwayat ini kita melihat betapa keutamaan Ramadan itu sangatlah besar, sangat luar biasa pahalanya. Maka rugi sekali orang yang ketika bertemu dengan Ramadan dia tidak manfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada dia untuk memperbanyak pahalanya, untuk membuat timbangan amal solehnya lebih berat daripada timbangan kesalahan dan maksiat-maksiatnya. Sangat rugi orang yang tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, Ayo kita manfaatkan Ramadan ini. Dan Nabi sudah memberi kuncinya. Kata Nabi, man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kunci agar kita bisa mendapatkan keutamaan, mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini adalah 1, iman, yang kedua wahtisaban, dengan perhitungan yang baik. Artinya mari kita berpuasa, kita beramal di bulan Ramadan ini karena Allah semata, bukan karena yang lain. Kita tahan haus kita, walaupun ada minuman di dalam lemari es, walaupun ada makanan di atas meja makan, walaupun tidak ada yang melihat, tetapi kita tetap berpuasa karena Allah. Itu artinya kita berpuasa dengan iman kita. Dan penuh perhitungan, kita rencanakan amal-amal soleh yang ingin kita lakukan di Ramadan itu, sehingga kemudian jelas bertambah pahala kita. Sahabat Nuril yang dirahmati Allah,
Mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar keutamaannya yang besar itu Allah berikan untuk kita. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.